Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Pusara Waktu yang menceritakan tentang kesurupan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Hai, perkenalkan, nama aku Rida. Ini pertama kali aku menulis cerita mistis. Selama ini aku lebih menyukai sebagai silent reader dengan memberi emoticon love tanpa banyak berkomentar. Karena aku menyukai kisah mistis, aku berkeinginan untuk menuliskan pengalamanku saat bersinggungan dengan hal-hal gaib ke dalam cerita pendek ini. Jujur, aku belum pernah sekalipun melihat penampakan jin selama hidupku, dan berharap gak melihat selamanya, kecuali mendengar dan merasakan kehadiran mereka. Seperti yang akan aku ceritakan kali ini, yaitu pengalaman mistisku saat masih menjadi mahasiswa di salah satu universitas di kota Gorontalo. Aku tidak akan menyebutkan aku kuliah di mana. Ini demi menjaga privasi dan nama baik alma materku. Selain itu, aku juga menggunakan nama samaran di tiap karakter yang terlibat dalam cerita ini. Kisah ini dimulai pada pertengahan tahun 2007, saat dimana universitas di seluruh Indonesia sedang mengadakan penerimaan mahasiswa baru. Aku yang waktu itu masih menjadi junior merasa sangat senang karena sebentar lagi akan menjadi senior. Aku perantau di kota ini. Asalku dari kota Luwu, Sulawesi Tengah. Mungkin teman-teman merasa kurang familiar dengan kota itu. Ya, memang kota tempat kelahiranku ini tidak seterkenal kota Palu yang merupakan ibu kotanya. Tapi di sanalah aku tumbuh besar hingga saat ini. Dan merantau untuk belajar di luar kota adalah pengalaman pertamaku jauh dari orang tua. Aku tinggal di salah satu asrama putri milik kampusku, di samping irit kos yang hanya 25.000 per bulan waktu itu. Tempat ini sangat dekat dengan fakultasku. Setiap pagi aku menapaki jalan setapak yang kanan kirinya persawahan luas. Ditambah angin sepoi-sepoi menambah semangatku untuk melangkahkan kaki menuntut ilmu. Terik matahari sama sekali tak berarti buatku. Aku suka kota ini. Sekalipun kota, tapi masih ada persawahan yang tersebar di beberapa pelosok wilayah. Bahkan, di kiri dan belakang asramaku adalah persawahan entah milik siapa. Oh iya, aku akan membahas sedikit gambaran tentang asramaku. Karena sebagian besar cerita ini terjadi di lingkungan asrama. Kami biasa menyebutnya dengan Aspuri atau asrama putri. Ada juga Aspura, tapi lokasinya agak jauh dari Aspuri. Seingatku di Aspuri terdapat banyak blok, dan aku tinggal di blok F1. Sebelum resmi menjadi mahasiswa di kampusku, dulunya aku numpang di blok H1 karena di sana ada temanku yang lebih dahulu menjadi penghuni Aspuri itu. Dia adalah senior 2 tingkat di atasku. Kami berjalan atau berasal dari kota yang sama, namun beda kecamatan. Peraturan yang berlaku jika ingin tinggal di Aspuri, syaratnya adalah kami diharuskan untuk lulus terlebih dahulu jadi mahasiswa kampus. Jadi, selama masih menjadi calon mahasiswa, maka status kami adalah menumpang. Dan jika tidak lulus, maka harus dikeluarkan dari Aspuri itu. Sekitar sebulan aku numpang tinggal di blok C1.
Dari awal pendaftaran hingga ospek, sampai akhirnya aku jadi penghuni tetap di blok F1. Tentunya, ketika pembagian blok, kami tidak bisa seenaknya memilih, melainkan hasil dari pembagian oleh pengurus Aspuri, yang juga termasuk mahasiswi di kampus itu. Sebagian besar mereka sudah berada di semester akhir dan sebentar lagi wisuda. Jadi mereka sangat disegani sebagai senior dan juga pengurus di Aspuri. Blok F1 ini lokasinya strategis. Ibarat jalan, F1 ini terletak di perempatan. Jadi semua penghuni yang pulang pergi pasti mau tidak mau harus melewati blok F1. Ditambah gerbang masuk dan pos satpam yang bisa kelihatan dari blok F1. Cukup melirik ke teras blok, nampak abang-abang bentor tengah nongkrong sambil menunggu penumpang. Meskipun ada beberapa blok yang memiliki akses lorong kecil untuk menuju blok mereka, namun F1 lah yang paling ramai dilalui oleh para penghuni maupun tamu di Aspuri. Aku sekamar dengan Susi. Dia juga seorang perantau, namun masih dari provinsi Gorontalo. Susi memilih tinggal di Aspuri karena tempat tinggalnya lumayan jauh, yang kalau ditempuh bisa memakan beberapa jam untuk sampai. Kami menempati kamar belakang. Luasnya tidak seberapa dibandingkan dengan 2 kamar yang ada di depan. Mungkin itu yang menyebabkan harga sewa kamar belakang lebih murah jika dibandingkan dengan kamar depan. Di samping juga agar kamar lebih lowong sehingga lebih bebas beraktivitas. Kamar depan ditempati oleh Kak Fanya dan Kak Nur. Kak Fanya, Kak Nur, dan Kak Mila berasal dari desa yang sama di kotaku. Sementara kamar depan satunya ditempati oleh Kak Nana dan Kak Tia, dan mereka berasal dari Ternate. Kembali ke cerita seperti yang aku tulis di awal. Kisah ini bermula saat berlangsungnya proses penerimaan mahasiswa baru sekaligus penghuni baru di Aspuri. Waktu itu blok F1 kedatangan 2 penghuni baru. Keduanya berasal dari Ternate. Sebut saja namanya Vivi dan Ica. Vivi dan Ica ini masih bersaudara. Mereka ini sepupuan. Mereka menumpang di kamar Kak Nana dan Kak Tia. Kegiatan ospek asrama tersebut dimulai sejak ba'da sholat subuh. Para calon penghuni diminta untuk berkumpul di aula Aspuri, tempat di mana sering diadakannya kegiatan kampus. Aku yang sebelumnya pernah merasakan kegiatan itu menikmati euforianya. Ditambah lagi, para calon penghuni membuat kita, para penghuni lama, menjadi terbantu karena kegiatan bersih-bersih mereka setiap pagi dan sore. Kegiatan tersebut berlangsung beberapa hari, sampai pada suatu hari sekitar jam 7 pagi, aku yang tengah duduk di teras blok sambil menikmati minuman hangat tiba-tiba dibuat heran. Dari jalan ke arah gerbang depan, nampak Vivi sedang dipapah oleh berjalan seorang pria. Cara jalannya beda dan pelan, dengan posisi kepala yang menunduk, dengan wajah yang terlihat pucat. Aku yang masih belum tahu apa-apa kemudian mencoba berseru ke arah mereka yang sedang berjalan mendekat ke arahku. "Kok udah balik, Vi?" tanyaku penasaran. Vivi tidak menjawab. Kulihat langkahnya hendak berbelok ke arah lorong di blok C3. Namun lengannya ditarik oleh panitia agar menuju ke arah blok F1. "Vivi kesurupan," jawab pendek si panitia tersebut ketika sudah memasuki teras blok F1. "Astagfirullah," aku berseru kaget, lalu mengekor ke belakang Vivi yang tengah dipapah. Vivi masih tidak menanggapi. Suasana blok F1 masih ramai karena perkuliahan.
Rata-rata dimulai dari jam 8 pagi. Kami seluruh penghuni blok mulai berkumpul di kamar depan tempat Vivi berada. Belum beberapa menit berselang, terdengar suara yang riuh gaduh dari depan blok kami. Beberapa abang bentor langganan kami yang sebagian sudah kami kenal pun mulai masuk ke dalam blok. Sambil membopong Ica yang nampak berontak tak mau dipegang. Ternyata Ica juga kesurupan. Antara takut dan khawatir, itulah yang kurasakan. Aku yakin teman-teman di blok F1 juga merasakan hal yang sama. Suasana pada saat itu agak sedikit kacau karena Ica hendak menyerang Vivi. Berbeda dengan Ica, Vivi lebih kalem saat kesurupan. Hal tersebut memaksa beberapa orang yang berada di situ untuk menahan Ica yang mulai memberontak. Kami semua bingung mengapa Vivi ingin menyerang Ica. Maksudnya Ica yang menyerang Vivi, seolah tidak suka dengan kehadirannya. Aku mencoba mendekati panitia yang mengantar Vivi, lalu bertanya asal muasal kejadian yang menimpa Ica dan Vivi. Gak tahu sih, tiba-tiba aja dia pingsan. Pas siuman malah kesurupan, jawab panitia itu. Emang tadi kegiatannya apa, Kak? Tanyaku lagi. Masih kerja bakti. Tadi waktu aku antar ke sini, Vivi malah minta diantar ke kamar mandi blok J. Katanya dia tinggal di situ, terangnya. Jangan-jangan jin yang memasuki Vivi tinggal di kamar mandi itu. Aku sempat berspekulasi. Tak beberapa lama kemudian datanglah seorang mahasiswa yang berasal dari kota yang sama dengan Vivi dan Ica. Dan mereka diruqyah saat itu juga. Memang pada saat itu belum jam berkunjung untuk tamu. Tapi karena mendesak dan menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, kami meminta tolong orang yang mampu menangani perkara seperti ini. Ditambah lagi kami takut untuk mendekati Ica yang pada waktu itu harus dipegang oleh beberapa orang karena terus mengamuk. Sehari setelah kejadian itu, kami masih merasa was-was terhadap Vivi. Berbeda dengan Ica yang sudah mulai kembali normal seperti biasa, dan dia pun melanjutkan kegiatan ospek asrama. Vivi masih mengalami berbagai gangguan gaib lainnya. Akibat dari kejadian itu, Ica kemudian dipindahkan ke blok lain demi menghindari kejadian yang sama terulang kembali. Pernah, suatu pagi saat aku sedang duduk di ruang tengah, nampak Vivi dengan gerak-geri anehnya menatapku dengan tatapan yang dalam. Aku pun berinisiatif menegurnya karena penasaran. "Duh, kamu gak ngampus, Vi?" Katanya mau nyetor KRS ke jurusan. Vivi diam tidak merespon apapun. Aku yang merasa risih karena terus ditatap oleh Vivi, kemudian memanggil Susi dan Winda yang berada di belakang. "Sus, Win, itu si Vivi kenapa sih? Kok aneh?" Susi dan Winda kemudian mendatangiku lalu mendekat ke arah Vivi yang berada di kamar. Tiba-tiba Vivi bangkit kemudian meraih handuk, lalu berjalan cepat menuju kamar mandi. Kami saling tatap-tatap, yakin bahwa Vivi pasti kesurupan lagi. Kami mengendap-endap ke kamar mandi tempat Vivi berada, lalu mengajaknya berbicara sambil menyerukan namanya berkali-kali. Namun sayang tak ada tanggapan dari Vivi. Bahkan kami tak mendengar suara air sama sekali selama beberapa menit semenjak Vivi mengunci diri di kamar mandi. Hening sekali. Seketika kami mulai merasa parno kembali, lalu memanggil Kak Nur dan Kak Fanya yang sedang berada di kamarnya. Kak Tia pagi-pagi sekali sudah terlebih dahulu pergi ke kampus. Sedangkan Kak Mila dan Kak Nana sedang mencari sarapan pagi.
Jadi hanya ada beberapa orang saja di blok F1. Kami ingat di antara dinding kamar mandi 1 dan 2 terdapat sebuah lubang kecil yang tembus. Lubang tersebut kami tutup dengan bekas pasta gigi kosong. Karena khawatir dan penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Vivi, kami pun berinisiatif untuk mengintipnya dari lubang tersebut. "Kamu aja, Rit, aku takut," ujar Winda sambil memegang tanganku. "Ya elah, ngintip doang takut," ledekku, padahal nyaliku juga ciut. Kami berbicara dengan intonasi yang sangat rendah dan tertahan. Udah, sini aku aja," jawab Susi tiba-tiba. Benar kata orang, kalau ada satu yang berani, yang lain pun ikut berani. Ya, aku mengekor di punggung Susi. Susi menempelkan mata kirinya ke arah lubang kecil itu, mencoba sebisa mungkin untuk menangkap sudut yang ada di kamar mandi tempat Vivi berada. Sementara aku yang baru mulai menundukkan bahu, meminta Susi untuk bergeser. Tiba-tiba dikagetkan dengan suara jeritan Vivi yang tak begitu jelas, seperti suara serak dan tertahan, seolah itu bukan suaranya. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari keluar kamar mandi dan kemudian disusul oleh Susi. Aku mendengar Winda berteriak, "Hih!" Kami berlari ke kamar mandi. Kulihat Kak Nur dan Kak Fanya memasang ekspresi sedikit ketakutan. Rasa khawatir kami memuncak. Takut jika sampai terjadi sesuatu kepada Vivi di dalam kamar mandi. "Ntar kalau dia pingsan di kamar mandi gimana?" tanya Winda panik. "Enggak, ini nggak boleh dibiarkan. Jangan sampai terjadi sesuatu yang membahayakan nyawanya Vivi." Aku dengan keberanian yang entah datang dari mana, tiba-tiba mengetuk dengan sedikit keras pintu kamar mandi tempat Vivi berada. Yang lain hanya dia memperhatikan dengan harap-harap cemas dari dekat lemari ruang tengah. Vivi, buruan dong, jangan kelamaan, nanti masuk angin. Kamu kan masih gak enak badan," seruku. Vivi masih tetap tidak merespon. Aku menyerah mengetuk pintu kamar mandi dan kembali duduk di ruang tengah, berharap semoga tidak terjadi apa-apa pada Vivi. Kami berencana mendobrak paksa pintu kamar mandi jika setelah setengah jam Vivi masih tidak merespon. Namun, beberapa menit kemudian terdengar bunyi pintu kamar mandi terbuka. Vivi berjalan sedikit cepat dengan handuk yang melingkar di tubuhnya. Aku nggak tahu Vivi beneran mandi atau tidak. Nampak lengannya terdapat sisa-sisa air. Vivi tersenyum menatap kami yang tengah berkumpul di ruang tengah. Sungguh, tingkahnya membuat kami bingung dan membuat kami saling pandang. Dia kembali seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa padanya. Kegiatan penerimaan penghuni baru di Aspuri tersebut berlangsung di bulan yang berdekatan dengan Lebaran Idul Adha. Dan besok kami akan memasuki Lebaran Idul Adha. Sore itu hari terakhir ospek di Aspuri. Vivi tidak mengikuti kegiatan tersebut semenjak hari ketiga karena kondisinya yang masih belum stabil. Dia tengah terlelap di kamar Kak Tia dan Kak Nana, sementara aku tengah sibuk menggosok mukena yang akan dipakai sholat Id besok. Vivi menggeliat terbangun. Dia memperhatikanku menggosok mukena. Lumayan lama dia memperhatikan gerakanku menggosok mukena sambil tersenyum aneh di balik bantal guling yang sedang dipeluknya. "Kamu gak ikutan penutupan nanti malam, Vi?" tanyaku basa-basi sekedar memulai obrolan. Aku tahu dia tak diizinkan ikut serta.
Vivi tak menjawab pertanyaanku. Dia mendekat ke arahku lalu menarik lengan tanganku. Tangan kirinya memegang tanganku, sedangkan tangan kanannya membuat isyarat seperti menulis di atas lengan kananku. Aku bingung dengan apa yang dilakukan oleh Vivi. Jangan-jangan dia kesurupan lagi. Memang 2 hari sebelumnya Vivi sempat bercerita kepada kami, penghuni blok F1, tentang pengalamannya yang sering kesurupan sedari dia masih SMP di kampungnya. Katanya ada jin laki-laki yang selalu menempel padanya. Jin itu suka sama Vivi. Makanya gak heran jika Vivi sering kesurupan, seperti yang dialaminya kembali sore ini. Aku tahu Vivi sedang tidak menjadi dirinya sendiri pada saat itu. Karena bingung dan takut, aku pun keluar kamar dan menuju teras untuk menemui penghuni blok F1 yang lain yang sedang asyik ngerumpi. "Kak, kayaknya Vivi kesurupan lagi." Sontak mereka kaget. Kami berhamburan ke kamar menemui Vivi. Nampak Vivi meraih setrika yang masih panas, yang sebelumnya kuletakkan di atas lantai. Dengan sigap Kak Mila mengambil setrika yang dipegang oleh Vivi. "Vivi," tegur Kak Tia yang merasa bertanggung jawab terhadap Vivi, karena Vivi sudah dianggapnya seperti adiknya sendiri. Vivi hanya tersenyum menanggapi. Dia kembali meraih lengan Kak Tia, lalu mengulang gerakan seperti yang dia lakukan kepadaku. "Kamu pengen nulis ya?" tanya Kak Nana. Vivi mengangguk semangat sambil tersenyum. Dengan sigap Kak Mila pun berlari ke kamar belakang untuk mengambil selembar HVS dan ballpoint, lalu menyerahkannya kepada Vivi. Dan disinilah terjadi percakapan singkat antara kami dan jin yang sering memasuki tubuh Vivi itu. "Kamu siapa?" Kami mulai melingkari Vivi sambil mencercanya dengan beberapa pertanyaan. Vivi mulai menulis. Tulisannya sangat berbeda dengan tulisan Vivi yang aku tahu. Vivi menulis dengan huruf balok besar, padahal kami tahu gaya tulisan Vivi itu kecil-kecil. Oh, ini main jalangkung, tapi ini nggak pakai boneka, langsung manusianya ya. Oke, kita lanjut. Dia menulis, "Kita mau suka Bastrika Uti." Atau artinya aku ingin menyetrika. Sedikit aneh kami rasa, antara lucu namun kasihan. Tapi memang demikian yang ditulis oleh Vivi pada saat itu. Vivi masih terdiam, masih tak mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Hanya tangannya saja yang bergerak menulis. "Kamu nggak bisa ngomong ya?" tanya Kak Nur. "Iya," jawab Vivi. "Aku mau nyetrika," sambungnya. "Menyetrika bajunya siapa?" tanya aku sedikit iseng, karena menurutku jin yang merasuki Vivi ini sungguh unik. "Ya, nyetrika baju milik kalian aja," tulis Vivi. "Nanti aja ya kalau udah sembuh," jawab Kak Tia. "Kalian harus menjaga anak ini." "Dijaga kenapa? Kan udah gede," sahut Kak Fanya. "Soalnya ada yang akan mengambil anak ini. Aku sayang sama anak ini, makanya aku menjaganya. Kalau tidak, nanti anak ini akan diambil sama yang ada di depan itu." Kami saling pandang kebingungan, tidak mengerti dengan maksud di tulisan Vivi. "Di depan siapa maksudnya?" cecar Kak Nana. "Itu yang di pohon besar sebelah pos satpam." Memang benar, di dekat pos satpam ada sebuah pohon beringin yang sudah tua, dalam keadaan sudah terpangkas. Tersisa hanya batangnya dan sedikit akar gantung yang menjuntai. Di depan pohon itu terdapat 2 buah kantin asrama. Jujur,
Kantin tersebut memang agak seram menurutku. Suasananya sedikit gelap, meskipun dalam keadaan siang hari dikarenakan terhalang oleh pohon beringin yang tepat berada di depan kantin. "Tolong keluar dari tubuh Vivi. Kalau kamu betul sayang dengannya, jangan masuk ke tubuhnya. Lihat, karena ulahmu, dia jadi nggak bisa ikut kegiatan di asrama." Kak Mila seketika menjadi bijak, lalu meminta jin tersebut meninggalkan tubuh Vivi. Kak Mila duduk paling dekat dengan Vivi. Oh ya, di antara semua penghuni blok F1, Kak Mila lah yang paling religius, jilbabnya syar'i. Dia termasuk senior di blok kami yang akrab dengan pengurus Aspuri. Sebentar lagi hari mulai gelap. Jin yang merasuki Vivi tiba-tiba keluar begitu saja. Vivi kemudian mandi dan bersiap-siap untuk sholat. Vivi ini sangat taat beragama. Dia tidak pernah melewatkan kewajiban sholat 5 waktunya. Namun, yang sangat membuatku penasaran mengapa dia sering kesurupan. Hari sudah mulai senja, langit mulai gelap. Cahaya jingga menghiasi langit di bagian barat kota Gorontalo. Suasana di blok F1 kembali normal seperti biasanya. Tidak ada aktivitas berarti. Nampak Vivi tengah melaksanakan sholat maghrib dengan pintu kamar yang sengaja dibuka. Kak Nur yang saat itu tengah berhalangan dan posisinya sedang duduk di sisi pintu kamar tempat Vivi berada. Aku sendiri sedang duduk di atas meja kayu di ruang tengah, sebelah kamar Kak Nur, menunggu untuk giliran mandi. Astagfirullah. Tiba-tiba kami dikejutkan dengan seruan Kak Nur yang sedang menatap ke dalam kamar tempat Vivi melaksanakan sholat. Sebelum itu terdengar suara buk, seperti benda terjatuh dari lantai. Aku langsung merespon jeritan Kak Nur. "Kenapa, Kak?" Aku penasaran lalu turun dari atas meja, mendekat ke tempat Kak Nur. Kak Fanya dan Kak Mila terlihat keluar dari kamar dan menyusul. "Ada apa sih?" ucap Kak Mila kepo disusul Kak Fanya yang masih memakai mukena. "Vivi pingsan tuh. Tadi aku sempat lihat pas selesai salam dia langsung jatuh," jawab Kak Nur. Kami berempat perlahan mendekati Vivi yang tak bergerak dengan posisi telungkup ke kanan. Wajahnya terhalang mukena. Benar, Vivi pingsan lagi dan dia tidak merespon saat Kak Mila memanggil namanya. Kami tak tahu jika malam ini akan menjadi malam perkenalan dengan jin yang sering merasuki tubuh Vivi. Tiba-tiba Vivi bangkit kembali, melepas mukena dengan gerakan lemah gemulainya. Kak Mila kemudian mencoba mendekati Vivi. Kami mengikuti dari belakang, disusul oleh Kak Tia dan Kak Nana dari kamar mandi. "Kamu gak apa-apa, Vi?" tanya Kak Mila. Vivi tidak menanggapi. Dia hanya tersenyum menatap kami, seperti yang sudah-sudah setiap kali dia kesurupan. Vivi melakukan gerakan menulis di lengan kirinya. Kami sudah mengerti maksudnya. Tanpa pikir panjang langsung mengambil HVS dan ballpoint yang diletakkan di atas lemari ruang tengah. Kemudian menyerahkan kepadanya. "Tutup pintunya." Vivi mulai menulis. Kami sudah berkumpul di kamar Kak Nana dan Kak Tia. Aku yang paling merasa muda langsung menutup pintu depan. Sedikit bingung mengapa Vivi meminta kami untuk menutup pintu blok F1. Tapi karena menurut kami itu hal yang wajar. Karena setiap menjelang maghrib pintu blok selalu kami tutup. "Jangan menerima laki-laki ke sini. Jangan izinkan mereka masuk." Vivi menulis lagi. "Gak ada, cuma ada kita di sini," jawab Kak Mila. Saat itu kami duduk di atas kasur Kak Tia. Yang lain berdiri di sisi tempat tidur karena memang tidak muat. "Aku senang dengan kalian,"
kalian semua baik padaku. Kami semakin tertarik untuk berdialog dengan jin yang sekarang sedang berada di dalam tubuh Vivi. Sepertinya dia bukan jin yang suka mengamuk atau memberontak seperti yang aku lihat di TV. Namun kami harus tetap waspada, sebab jin sering melakukan tipu daya untuk menjerumuskan manusia dalam kemaksiatan. Pokoknya, kalau ada laki-laki yang datang, jangan kalian izinkan masuk ya. Vivi mengulangi permintaannya untuk tidak mengizinkan tamu laki-laki masuk. Sebentar lagi adzan Isya dan kami masih berdialog dengan jin yang berada di dalam tubuh Vivi. "Aku mau kenalan boleh?" tulis Vivi lalu menyebarkan pandangannya kepada kami yang ada di situ. "Boleh dong," jawab Kak Mila, dan kami hanya menyimak. "Kamu siapa?" tanya Vivi lalu menunjuk Kak Mila dengan ballpoint. "Saya Mila," jawab Kak Mila sambil meletakkan tangan kanannya di dada, dan selanjutnya mengenalkan satu persatu kami yang ada di situ. "Nama kamu siapa?" lanjut Kak Mila maksudnya. "Namaku Sakdia." "Umur kalian berapa?" tanya jin yang ternyata bernama Sakdia itu kepada kami. "Saya 21 tahun," Kak Mila yang paling tua di antara kami. Terus yang lain, Fanya, Nana, dan Tia itu 20 tahun, Nur 19 tahun, terus Rida itu 18 tahun. Kami membiarkan Kak Mila yang menjelaskan. Disusul tulisan Sakdia yang mengatakan bahwa dialah yang paling tua di antara kami. Umurnya 25 tahun. "Kalian bagus, walaupun bukan saudara tapi saling sayang. Aku heran, keluarga sendiri jahat padaku." Sejenak kami bingung dengan maksud dari tulisan Sakdia. "Emang keluargamu jahat kenapa?" Insting penasaranku tiba-tiba muncul. "Gara-gara mereka aku meninggal. Mereka yang buat aku jadi begini." Raut muka Vivi seketika nampak murung, menggambarkan suasana pilu hati Sakdia. Kami menjadi kasihan, namun penasaran dengan apa yang ditulis oleh Sakdia. Dugaan kami Sakdia meninggal karena pertikaian saudara atau keluarga. "Asal kamu dari mana sih?" Kak Nana yang dari tadi masih memakai handuk ikut bertanya. Lalu Sakdia mulai menulis salah satu lokasi yang terletak di Kabupaten Bone, Bolango. "Kamu meninggal karena kecelakaan ya, sampai gak bisa ngomong." Kak Tia yang sedari tadi dia mengamati tiba-tiba bersuara. Dia berdiri di sisi pintu kamar. "Aku mati dicekik, jadi aku gak bisa berbicara dengan kalian. Keluargaku membunuhku," tulis Sakdia, diselingi sebuah senyuman yang tergambar melalui wajah Vivi. Sejenak kami terdiam. "Kenapa sih kamu selalu gangguin Vivi? Kamu gak boleh keluar masuk ke tubuh manusia. Kita sudah beda alam dengan kamu," kata Kak Mila berubah menjadi tegas. "Aku kasihan sama anak ini. Waktu pertama lihat dia, aku jadi suka. Dia hanya duduk sendirian." "Emang kamu lihat Vivi di mana?" tanya Kak Mila. "Di kampus. Aku tinggal di pohon mangga dekat jurusan Vivi. Aku juga ingin kuliah." Kalimat terakhir sedikit membuat kami tertawa. Mungkin karena sering melihat mahasiswa belajar di jurusan saat dia jadi ingin berkuliah. Dia tak tahu bahwa kuliah itu melelahkan. Seharusnya ditanggapi dengan baik lah ya. Ada jin yang mau kuliah, ya bisalah dimasukkan ke Hogwarts gitu. Tempat sekolah Harry Potter itu kan biasanya banyak hantu di situ. Tiba-tiba
Jin itu menulis lagi, "Aku lapar." Dek, sontak kami saling pandang. Tak menyangka di sela-sela dialog dengan Sa'dia, dia akan mengeluh lapar. Kita nggak punya makanan lagi." Ada sih sisa nasi siang tadi." Kak Nur yang paling rajin memasak nyeletuk. Kak Mila menyikutnya, seolah-olah tidak setuju atas tanggapan Kak Nur. Aku yang iseng kemudian mencoba bertanya pada Sa'dia, mau makan apa? Manusia. Kak Nana kemudian kabur melihat tulisan itu. Ketika mendengar jawaban dari Sa'dia, Kak Nur yang sedang haid pun sampai membelakkan matanya, terkaget atas jawaban itu. "Hahaha, aku cuma bercanda kok." Mungkin kalau Sa'dia bisa bicara, dia sudah pasti tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah kami yang sedikit kaget. "Mau pisang goreng nggak?" Entah mengapa terlintas di pikiran Kak Fanya menawarkan pisang goreng. Memang, pada kenyataannya hanya pisang gorenglah yang bisa dijangkau oleh budget kami. Kak Fanya pun bergegas menuju kamarnya, melepas mukena lalu berganti baju, pergi membeli pisang goreng. Entah mengapa kami menurut saja membelikan Sa'dia makanan. Mungkin karena kami masih syok atas jawaban tadi, takut jika akan dimakan olehnya. "Mana pisang gorengnya?" tulis Sa'dia. "Sabar, masih dibeli," jawab kami. "Sudah ada tuh, cepet ambil." Ternyata Sa'dia tahu bahwa pisang gorengnya sudah datang dibawa oleh Kak Fanya di gerbang depan. Kami pun sedikit takjub dengan perkataan Sa'dia, karena jelas-jelas pada saat itu tidak ada satupun dari kami yang mengetahui bahwa Kak Fanya sudah berada di depan gerbang dan membawa pisang goreng. Akhirnya pisang goreng pun datang dan Kak Nur pun bergegas untuk mengambil piring. Baru saja disajikan, Sa'dia langsung mengambil pisang goreng tersebut. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia makan. Normalnya ketika kita makan setelah dimakan pasti dikunyah dahulu. Tapi berbeda dengan Sa'dia. Ketika sudah digigit, dia langsung menelannya. Membayangkannya saja aku sudah ngilu. Iya ya, pisang kalau dimakan sama perempuan, kalau langsung dihap itu kan, kita kan juga ngilu laki-laki. Tekstur pisang goreng kan tidak lembut seperti bubur. Ada bagian-bagian yang keras yang berasal dari tepungnya itu. Dan saat dia memakannya dengan sangat cepat, sampai 5 buah pisang goreng yang tersaji di atas piring habis seketika. "Aku haus," ujar Sa'dia. "Mau minum apa?" isengku bertanya. Sebetulnya kami tahu bahwa permintaan-permintaan seperti ini tidak boleh dituruti. Cuma karena kami kebingungan bagaimana cara mengeluarkan Sa'dia dari dalam tubuh Vivi pada saat itu, jadi kami terus ajak dia berdialog. "Dar." Sa'dia menulis dengan perlahan. Belum sempat Sa'dia membereskan tulisannya, orang-orang yang berada di situ dan kebetulan sedang dalam keadaan datang bulan langsung berhamburan, lari ketakutan. Dan lagi-lagi, maksudnya dari itu darah mungkin ya. Dan lagi-lagi Sa'dia hanya bercanda. Dia terkekeh. "Adanya air putih, mau nggak? Kalau mau kami ambilkan. Kalau nggak ya udah, berarti nggak minum." Sa'dia pun mengiyakan tawaran kami untuk meminum air putih. Tak berselang lama setelah Sa'dia meminum air putih yang kami suguhkan, terdengar suara ketukan pintu dari luar kamar. Setelah kami melihat, yang datang ternyata adalah seorang senior yang berasal dari daerah yang sama dengan Vivi. Dan memang senior Vivi ini adalah orang yang bisa meruqyah. Dia datang bersama seorang ustadz. Kami pun mempersilakan masuk kedua orang itu.
Dan saat itu Vivi tiba-tiba berdiri, mengambil ancang-ancang seperti orang yang akan bersiap terbang. Vivi seperti meloncat dan akan mengepakkan tangannya seolah-olah sepasang sayap. Vivi pun langsung terjatuh dan pingsan. Kami pun bergegas mengangkat tubuh Vivi yang tergolek tak sadarkan diri di atas kasur. Kemudian Ustadz pun menyuruh kami untuk menjauh sampai keluar kamar. "Kamu jangan pura-pura pingsan," ujar Ustadz itu. Pak Ustadz pun memegang jempol Vivi. Dan seketika itu juga Vivi berteriak kencang sambil matanya melihat kami yang posisinya berada di luar dengan tatapan yang sinis, seolah-olah tidak senang dengan perbuatan kami mengizinkan para lelaki itu masuk. Sedangkan sebelumnya dia sudah wanti-wanti untuk tidak membiarkan para laki-laki itu masuk ke kamar. Selesai proses ruqyah, kami pun berbincang-bincang dengan senior itu. Menurut penuturan Pak Ustadz, sosok Sa'diyah yang merasuki tubuh Vivi ini memiliki perawakan seperti wanita biasa, tapi dengan posisi lidah yang menjulur ke kanan dan ke kiri, seperti persis orang yang meninggal dalam keadaan tercekik atau diracun, tutur senior itu. "Terus, kenapa kalian ini sudah tahu ada yang sedang kesurupan? Kok dibiarkan lama begini? Bukannya nyari pertolongan, malah diajak ngobrol. Sampai dikasih kertas segala buat nulis. Lain kali, kalau ada Vivi sampai kayak gini lagi, langsung hubungin saya," sambungnya dengan tegas. Singkat cerita, proses ruqyah itu selesai saat dia berhasil dikeluarkan dari dalam tubuh Vivi. Vivi berangsur pulih dan membaik. Vivi pun memutuskan untuk pulang ke kampungnya dan melanjutkan pengobatannya. Tapi tanpa sepengetahuanku, tiba-tiba di suatu pagi Vivi kembali ke Asburi. Ketika itu aku sedang tiduran di kamar belakang. Vivi pun mengetuk pintu kamarku dan aku pun mempersilahkannya untuk masuk. "Gimana Vi kabarnya setelah pulang kampung? Kamu sudah pulih atau belum?" tanyaku. Vivi tidak merespon. Dia hanya diam sambil melihat terus ke arahku. Tiba-tiba dia menarik tangan kananku dan menunjukkan isyarat menulis dengan tangan kanannya. Aku pun berteriak, takut kejadian yang sama terulang kembali. Vivi pun tertawa terbahak-bahak melihat responku yang begitu ketakutan. Dia pun mengaku hanya mengusiliku saja. "Aku udah diobati sama nenekku waktu kemarin pas pulang kampung," katanya. "Aku diberitahu sama nenekku kenapa aku sering kesurupan. Katanya waktu SMP sempat dikasih jin penjaga sama nenekku. Nah, pas kuliah ini aku dikasih jimat bentuknya cincin. Nah, ternyata jin penjagaku ini ngikutin aku terus dengan mediasi cincin ini. Dan energi yang ada di cincin ini, aku tuh bentrokan sama energi yang ada di dalam asrama ini. Jadi pas pulang kemarin aku dimandiin sama nenekku. Cincinnya diambil kembali. Sekarang aku udah normal kok, seperti biasa," jelas Vivi panjang lebar. Sekembalinya Vivi dari pulang kampung, benar saja dia pun sudah tidak pernah kesurupan dan bisa menjalani aktivitas perkuliahan dengan normal. Begitu juga dengan aku, sudah tidak mengalami hal-hal aneh lagi dan hanya disibukkan dengan aktivitas perkuliahan. Maaf kalau nggak seru, hanya ingin berbagi sedikit pengalaman mistis yang pernah aku alami di masa perkuliahan dulu. Peringatan, jangan banyak ngelamun dan gak usah pakai jin-jin penjaga dan sejenisnya ya. Yang ada malah bikin hidup kita ruwet, tambah ruwet. Mending banyakin ingat sama Allah, biar hati tenang. Sekian dulu, sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Viewers, terima kasih. Baik, itulah cerita panjang ya, bukan singkat ini.
cerita panjang dari Pusara Waktu, Twitternya Pusara Waktu, tentang seorang wanita yang kesurupan. Jadi di cerita ini sebenarnya kalau dibilang serem, enggak sih. Cuman lebih ke arah apa ya, belajar pengalaman aja. Cuman kalau masalah seremnya sih kurang ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.